Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardiansyah Fadilah, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1, kelas 04 SMJP 009, ruang 428. Di sini saya akan menjelaskan soal dari pertemuan 11, 12, 13, dan 16. Pertemuan 11. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. 2. Biaya variabel per unit sebesar 3.500. 3. Biaya tetap selama penyusutan sebesar 125 juta. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu. Umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. 2. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Jawaban PT Maju Gemilang NVV dengan perubahan beberapa variabel. 1. Keterangan awal. Keadaan awalnya adalah 500 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 500 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% adalah 500 juta. Penjualan 50.000 per unit sebesar 10.000 dengan keadaan awal 500 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 550 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 600 juta. Biaya variabel 3.500 per unit dengan keadaan awalnya adalah 35 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 42 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 38.500. Biaya tetap selama penyusutan keadaan awalnya adalah 125 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 125 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 143.750 juta. Penyusutannya keadaan awalnya adalah 100 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 100 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 100 juta. Laba sebelum pajak keadaan awalnya adalah 240 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 283 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10%, 317.750 juta. Pajak 40%, keadaan awalnya adalah 96 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah sebesar 113.200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 127.100 juta. Laba setelah pajak keadaan awalnya adalah 114 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 169.800 juta.
penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 190.650 juta. Nilai kas masuk keadaan awalnya adalah 244 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 269.800 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10%, 290.650 juta. Nilai kas masuk keadaan awalnya adalah 244 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 269.800 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% sebesar 290.650 juta. PV masuk keadaan awal adalah 780.556 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 860.390.200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10%, 929.789.350 juta. NPV sama dengan 17%, dengan keadaan awalnya adalah 280.556 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% adalah 363.90.200 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya naik 10% adalah 429.789.350 juta. NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 244 juta per 1 dikurang buka kurung 1 per 1 ditambah 0,17 akar 5 per 0,17 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 244 juta dalam kurung 3.119 sama dengan minus 500 juta ditambah 780.556 sama dengan 280.556.000. NPV min 500 juta ditambah 269.800 juta per 1 dikurang buka kurung 1 per 0,17 akar 5 per 0,17 sama dengan min 500 juta ditambah 269.800 juta buka kurung 3.119 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 863.090.200 juta sama dengan 363.090 280 juta. NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 290.650 juta per 1 dikurang 1 0,17 per 0,12 akar 5 sama dengan min 500 juta ditambah 290.650 juta buka kurung 3.199 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 929.787.350 juta sama dengan hasilnya 429.789.350 Soal pertemuan 12. PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta dari dana tersebut sebesar 50 juta.
merupakan modal kerja dan sisa modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama penjualan sebesar 445 juta, tahun kedua penjualan sebesar 450 juta, tahun ketiga penjualan sebesar 375 juta, tahun keempat penjualan sebesar 435 juta, tahun kelima penjualan sebesar 440 juta, tahun ke-6 penjualan sebesar 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Yang kedua, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Yang ketiga, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Yang keempat, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Yang B. Accounting rate of return. Yang C. Payback period. Yang ke D itu PI. Yang ke E itu ada NPV, yang F itu ada IRR dengan keuntungan yang diperkirakan sebesar 30%. Jawaban pertemuan 12. Penyelesaian investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal 700 juta. Penyusutan sebesar 700 juta dikurang 100 juta per 6 tahun sama dengan 100 juta per tahun. Perhitungan aliran kas neto proceeds dalam rupiah. A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Keterangan penjualan tahun 1 yaitu sebesar 445 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 485 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40%. Tahun pertama 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, tahun keenam 170 juta. Biaya tetap non penyusutan. Tahun pertama yaitu 35 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 35 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 35 juta, tahun keempat 35 juta. Biaya tetap penyusutan. Tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, tahun keenam 100 juta. Total biaya tahun pertama 313 juta, tahun kedua 315 juta, tahun ketiga 285 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun keenam 305 juta. Laba sebelum pajak. Tahun pertama 182 juta, tahun kedua 159 juta, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, tahun keenam 120 juta. Pajak 40%. Tahun pertama 52.800 juta, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 50.400 juta,
tahun kelima 51 600 juta, tahun ke-6-nya 48 juta. Pajak laba bersih. Tahun pertama 79.200.000, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga 54 juta, tahun keempat 75.600 juta, tahun kelima 77.400 juta, dan tahun keenamnya 72 juta. Penyusutan. Tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, dan tahun keenam 100 juta. Modal kerja. Tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, tahun ketiga tidak ada, tahun keempat tidak ada, tahun kelima tidak ada, dan tahun ke-6 50 juta. Nilai residu tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, tahun ketiga tidak ada, tahun keempat tidak ada, tahun kelima tidak ada, tahun ke-6 100 juta. Kas bersih tahun pertama 179.200 juta, tahun kedua 181 juta, tahun ketiga 154 juta, tahun keempat 175.600 juta, tahun kelima 177.400 juta, tahun keenam 322 juta. Yang B, metode accounting rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dalam buka kurung IR tutup kurung dikali 100%. Rata-rata investasi sama dengan buka kurung 79.200.000 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75.600 ditambah 74.400 ditambah 72 juta tutup kurung dibagi 6 per buka kurung 750 juta ditambah 100 juta tutup kurung dibagi 2 sama dengan 73 juta 200 per 425 juta dikali 100%. Hasilnya adalah sama dengan 17,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Yang C, metode payback period atau PBP. Investasi sebesar 750 juta, kas bersih tahun pertama 179.200 dikurang langsung dikurang yaitu 570.800. Tahun bersih kedua yaitu sebesar 181 juta dikurang lagi sama yang atas yaitu hasilnya 389.800. Kas tahun ketiga 154 juta dikurang sama yang atas tadi adalah hasilnya 235.800. Tahun keempat adalah 235.800 dikurang atas yang tadi hasilnya adalah 175.600 dikali 12 bulan sama dengan 16,11. Jadi proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. D. Metode Profitability Index atau PI. PI sama dengan 662.975.420.000 sama per 700
juta sama dengan 0,88 atau PI sama dengan adalah satu proyek tidak layak dilaksanakan. Yang metode net present value atau NPV. Tahun pertama kas bersih sebesar 179.200.000, DR-nya 0,18 yaitu sebesar 0,8475, PV kas 0,18 adalah 151.825, yang DV 0,3 yaitu sebesar 0,7692, PV kas 0,3 yaitu sebesar 137,840 juta. Tahun kedua kas bersihnya adalah 181 juta, DR-nya 0,18 itu sebesar 0,7182, PV kasnya 0,18 yaitu sebesar 129.94200, yang DV 0,3 itu sebesar 0,5917, PV kas 0,3 itu sebesar 107.097.700 juta. Tahun ketiga kas bersih itu sebesar 154, DR 0,18 0,6086, PV kas 0,18 93.724.400, DV 0,3 yaitu 0,4552, PV kas 0,3 yaitu sebesar 70.100.000. Terus yang tahun keempat kas bersih 175.600.000, dari DR-nya 0,18 itu 0,5158, PV kas 0,18 yaitu 90.574.480.000, DF 0,3 yaitu sebesar 0,3501, PV kas 0,3 itu sebesar 61.477.560.000. Kas bersih tahun kelima yaitu sebesar 117.400.000, DR 0,18 itu 0,4371, PV kas 0,18 itu 77.541.540.000, DV 0,3 itu sebesar 0,2693, PV kas 0,3 itu sebesar 47.773.820. Tahun ke-6 kas bersih itu 322 juta, DR 0,18 0,37,4, PV kas 0,18 itu sebesar 119,268.800, DV 0,3 itu sebesar 0,2072, PV kas 0,3 itu sebesar 66.718.400, PV kas PV kasnya 0,18 nya DR-nya nggak ada, bisa PV kas 0,18 nya yaitu sebesar 662.975.420.000, DV 0,13 tidak ada, PV kas 0,3 nya 491.008.920 juta, investasi dari 0,18 itu tidak ada, PV kas 0,18 itu adalah 750 juta, DV 0,3 tidak ada, PV kas 0,3 750 juta, NPV dari 0,18 itu tidak ada, PV kas 0,18 itu adalah dalam buka kurung 87.024.580.000 tutup kurung, DV 0,3 tidak ada, PV kas 0,3 buka kurung 258.991.080.000 tutup kurung. NPV sama dengan min 87.24.580.000, NPV lebih kecil dari 0.
proyek tidak layak dilaksanakan. F. Metode internal of Trun atau IRR. IRR 18% minus 87.244.580.000 per 975.420.000 dikurang 491 juta 920.000 dikali 90 dikali buka kurung 30% dikurang 18% tutup kurung sama dengan hasilnya 18% ditambah buka kurung 6,7% tutup kurung sama dengan 24,07%. IRR yang 30% sama dengan minus 258.991.008 ribu per 662.975.000 dikurang 662.975 dikurang 491 juta 0,8 920.000 sama hasilnya sama dengan 30% ditambah buka kurung 18,07% tutup kurung sama dengan 48,07%. Pertemuan 13 soalnya adalah harga saham 200 per lembar saham dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20% jika tingkat keuntungan bebas risiko adalah 6% dan harga penyerahan 150. Berapakah harga opsi beli tersebut? Keterangannya saham harga sekarang yaitu 200, harga setahun yang akan datang turun sebesar 3.000. Saya yang meningkat itu adalah 6.000. Nilai penurunan atau kenaikan harga setahun yang akan datang turun 2.800, meningkat sebesar 5.800. Persennya yaitu harga sekarang tidak ada, harga setahun yang akan datang turun yaitu sebesar 14, harga setahun yang akan datang meningkat itu sebesar 29. Opsi 100 harga sekarang 150, harga setahun yang akan datang tidak ada, harga setahun yang akan datang meningkatnya tidak ada. Nilai jatuh tempo harga sekarangnya tidak ada, harga setahun yang akan datang turunnya adalah 1.400, yang harga setahun yang akan datang meningkatnya itu sebesar 2.900. Hasil yang diharapkan probabilitas karena opsi kal PKOC itu kurung sama dengan R dikurang D per U dikurang D. PKOC sama dengan 6 dikurang 14 per 29 dikurang 14 sama dengan min 8 per 15 sama dengan 0,53 atau min 53%. Berdasarkan langkah pertama diketahui harga meningkat menjadi 6.000 nilai OC sebesar 2.900 sedangkan harga turun menjadi 3.000. Nilai adalah 1.400 hasil yang diharapkan. Buka kurung PKOC dikali KKHOC tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang PKOC tutup kurung dikali KPHOC buka kurung sama dengan
tutup buka kurung min 53 dikali 2900 tutup kurung tambah buka kurung 54 dikali 1400 tutup kurung, hasilnya adalah min 78.100. Menentukan harga pasar OC sama dengan hasil yang diharapkan sama dengan 1 ditambah suku bunga sama dengan min 78.100 dibagi 1,6 sama dengan hasilnya adalah min 48,812,5 dibulatkan jadi minus 48,813. Saya akan menjelaskan dari pertemuan 16, itu soalnya 1. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta dari beberapa sumber, jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah A. Obligasi sebesar 200 juta, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200 juta per lembar dengan bunga 20%, dengan nominalnya sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. B. Saham preference sebesar 160 juta. Saham preference dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi sebesar 250 perak per lembar. C. Saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Yang diminta A. Menghitung biaya modal individual. Yang B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama 1. Biaya modal individual. Biaya modal hutang obligasi KD sama dengan bunga 1 tahun sebesar 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000. KD sama dengan 1 ditambah N dikurang N buka kurung N dikurang NB tutup kurung atau N buka kurung NB ditambah N per 2 tutup kurung sama dengan 40.000 ditambah buka kurung 200.000 dikurang 185.000 tutup kurung per 5 pangkat 5 per buka kurung 185.000 ditambah 200.000 tutup kurung per pangkat 2 sama dengan 40.000 ditambah 3.000 per 192.500 sama dengan 0,2234 atau 23,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak. KI sama dengan KD buka kurung 1 dikurang T tutup kurung sama dengan 0,2234 buka kurung 1 dikurang 0,30 tutup kurung sama dengan 0,1564 atau 15,64%.
biaya modal saham preferen KP sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 per 12.500 sama dengan 0,144 atau 14,40%. Biaya modal saham biasa KE sama dengan buka kurung DI per PO tutup kurung ditambah 9 sama dengan buka kurung 1.250 per 9.000 tutup kurung ditambah 4% sama dengan 0,1389 ditambah 0,4 sama dengan hasilnya 0,1789 atau 17,89%. Obligasi sama dengan 200.000 dibagi 800.000 dikali 100% sama dengan 25%. Saham preferen 160 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 20%. Saham biasa 440 juta dibagi 300 juta dikali 100% sama dengan 55%. B. Biaya modal rata-rata tertimbang. Sumber dana obligasi, jumlah dananya 200 juta, proporsinya 25%, biaya modalnya 15,64%, biaya tertimbangnya 3,91%. Saham preferen, jumlah dananya 160 juta, proporsinya 20%, biaya modal 14,40%, biaya tertimbang 2,88%. Saham biasa, jumlah dananya adalah 440%, proporsinya adalah 55%, biaya modalnya adalah 17,89%, biaya tertimbangnya adalah 9,83%, dan jumlah dananya adalah 800 juta, dan proporsi tidak ada, biaya modal tidak ada, biaya tertimbang adalah 16,62%. Jadi biaya modal rata-rata sama dengan 16,62%. Sekian jawaban dari saya, yaitu pertemuan 11, 12, 13, dan 16. Jika ada salah kata atau mungkin kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.